Sore Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Pertama. Pada sore hari ini kita kembali untuk memulai ibadah doa Rabu kita. Namun sebelumnya kita mau bersatu sejenak. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dalam kehidupan kita, karena pertolongan, perlindungan yang selalu Dia berikan dalam kehidupan kita. Kita menginginkan lagu pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih
bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu, keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Oh, 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 sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu pujian Seperti Rusa Rindik Sungai. Sungai jiwaku
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Jam Doa Gereja Baptis Pertama Rabu 12 Agustus 2020. Meskipun kita masih harus tetap secara online dalam jam doa ini, saya berharap dan terus berdoa kita sekalian, seluruh jemaat Gereja Baptis Pertama dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ini tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, sukacita senantiasa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama sore hari ini, yang diambil dari Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Jadi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 109 ayat 1 sampai 31. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu dalam acara Jam Doa Online ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami dan memberkati kami, memberikan pengertian kepada kami atas firman-Mu sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pada bagian ini, Mazmur 109 ayat 1 sampai 31, Daud mengajar kepada kita sekalian tentang doa seorang yang kena fitnah. Doa seorang yang kena fitnah. Nah, pernahkah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami keadaan atau situasi mendapat fitnahan atau berita bohong yang ditujukan kepada kita, padahal kita tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu? Pernah? Ya, mungkin kita pernah mengalaminya ya. Dan bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengalami hal itu? Ya, ada yang mungkin sakit hati, ada yang mungkin merasa kesal, ada yang menjadi marah. Nah, itu adalah perasaan-perasaan yang dialami orang yang mengalami fitnahan. Nah, kalau kita ingat sebuah lagu ya, kalau kita sering mendengar di radio-radio atau di televisi, ada lagu yang mengatakan sakitnya itu sampai di sini gitu ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, itu keadaan orang yang mengalami fitnahan atau berita bohong yang ditujukan kepadanya, padahal dia tidak melakukan seperti yang diberitakan itu. Nah, itu bisa seperti itu. Tetapi pada kesempatan sore hari ini kita mau belajar dari Daud bagaimana ketika kita menghadapi fitnahan itu, apa yang harus kita lakukan ya. Kita akan lihat perbagian karena ayat ini cukup panjang, jadi kita akan mulai dulu dari ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing, Mazmur 109 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian, ganti kasihku. Ayat 1 sampai yang kelima ini menceritakan keadaan Daud pada waktu itu ketika dia mengalami yang namanya fitnahan. Ada orang-orang di sekitarnya, mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap Daud. Artinya, orang-orang itu berbicara terhadap Daud dengan lidah dusta, dengan kebohongan-kebohongan untuk menyudutkan Daud, untuk menuduhkan sesuatu yang Daud sendiri tidak lakukan. Dalam ayat 3, Daud juga menjelaskan lebih jelas lagi bahwa dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku. Nah, orang-orang yang tidak menyukai Daud ini telah membuat berita dusta terhadap dirinya, tetapi juga
dengan penuh kebencian. Nah, berita dusta itu kalau dibumbui dengan kebencian, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa membakar orang lain, mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu bisa memiliki penilaian yang salah terhadap seseorang yang diberitakan secara tidak benar tadi. Nah, lalu ayat yang ketiga B juga mengatakan, dan memerangi aku tanpa alasan. Ada orang-orang di sekeliling Daud yang menuduhkan tidak hanya berita-berita bohong kepadanya, tetapi juga memerangi Daud, memusuhi Daud tanpa alasan yang jelas. Sehingga mereka membuat berita palsu, mereka membuat tuduhan-tuduhan yang semuanya itu Daud tidak lakukan. Dan Daud mengatakan, sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Daud telah begitu mengasihi orang-orang di sekitarnya. Daud sebagai orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tentunya kehidupannya dia selalu berusaha untuk melakukan kebenaran di dalam hidupnya, dan dia sudah berusaha untuk melakukan itu. Dia mengatakan bahwa dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Dia telah melakukan kebaikan demi kebaikan, bukan untuk diselamatkan, tetapi dia menyadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam hidupnya harus selalu menyatakan hal yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi apa yang didapat dari mereka? Justru berita-berita palsu, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, kebencian. Tetapi Daud mengatakan, dan aku mendoakan mereka. Dalam bagian ini, ketika Daud menghadapi fitnahan, hal yang pertama yang dia lakukan adalah bahwa Daud menyatakan kepada Tuhan secara jujur apa yang dia alaminya, apa yang dirasakannya kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Lalu pada bagian yang kedua, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-20, kalau kita perhatikan bersama-sama, di situ berisi tentang permohonan Daud agar Allah menghakimi orang fasik dan penuh tipu muslihat tadi. Doa ini mencerminkan kerinduannya sebagai manusia, sebagai orang yang mengalami ketidakadilan di dalam hidupnya, supaya dia memiliki atau mengalami keadilan dari apa yang dialaminya. Dia secara mungkin hati nuraninya pengennya orang-orang yang sudah memberikan fitnahan, tuduhan-tuduhan palsu itu kepadanya, dia ingin supaya mereka mengalami keadilan dari Allah. Dan itu diungkapkan oleh Daud dalam ayat 6 sampai ayat 20. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat 6 sampai 20. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkannya keturunannya dan dihapuskannya namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan oleh bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya.
Ia memakai kutuk sebagai bajunya. Biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-20 ini sangat jelas permohonan Daud kepada Tuhan. Keinginan hatinya seperti itu sebagai orang yang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal dia sudah melakukan kebaikan dan menunjukkan kasihnya kepada mereka. Itu keinginan hatinya. Tetapi yang menarik adalah dalam ayat-ayat selanjutnya, apa yang dituliskan Daud bagi kita sekalian. Mari kita perhatikan ayat yang ke-21 sampai 25. Ayat 21 berkata, "Tetapi engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik." Dalam ayat 6 sampai 20, dia mengungkapkan isi hatinya. Dia mengungkapkan keinginannya, kekesalannya terhadap orang-orang yang telah membuat fitnah terhadap dirinya. Tetapi dalam ayat yang ke-21, dia menyadari bahwa segala sesuatu itu, kedaulatan itu ada pada Allah. Kuasa itu ada pada Allah. Dan kasih itu ada pada Allah. Sehingga dia berkata, "Tetapi engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik." Dia mengenal secara pribadi siapa Allah yang dia percayai. Daud mengenal secara dekat dan benar-benar siapa Allah yang dia yakini di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan, "Jawablah, bertindaklah kepadaku karena namamu, bukan karena keinginanku." Artinya Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidupnya. "Bertindaklah kepadaku oleh karena namamu, lepaskan aku oleh sebab kasih setiamu yang baik." Daud mengakui Allah yang dia percayai adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang setia, Allah yang akan menjawab setiap doanya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kasihnya, sesuai dengan namanya, bukan keinginan kita semata. Dan dalam ayat yang ke-22 dia berkata, "Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya." Daud berserah penuh kepada Tuhan. Dia menyadari sepenuhnya hidupnya tergantung kepada Tuhan. Sehingga dalam menghadapi fitnahan itu dia datang, dia lari kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong dia, membebaskan dari segala kesakitan, segala kesesakan yang dia alami dalam menghadapi fitnahan-fitnahan tersebut. Dalam bagian yang terakhir ayat-ayat ini, ayat 26 sampai ayat yang ke-29, kita bisa lihat bersama-sama. "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mulah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biarlah mereka mengutuk, Engkau memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita."
Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Dalam ayat 26 sampai 29 sangat menarik apa yang dikatakan Daud. Dia kembali menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih-Mu. Diulangi lagi dalam ayat yang 26 ini seperti yang dikatakan dalam ayat 21. Lepaskanlah aku sebab kasih setiamu yang baik. Dalam ayat 26 dia katakan, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih-Mu. Dan ayat 27 dia berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkaulah Allah, tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Daud menyerahkan semua hal yang dialaminya, kesesakan yang dialami kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi pembelanya, Tuhanlah yang menjadi penolongnya, Tuhanlah yang membentenginya selama ini, dan Tuhanlah yang akan memberikan kepadanya, bukan karena kekuatan dan gagah perkasanya Daud. Dan ayat yang terakhir, ayat 30 dan 31 dia berkata, akhirnya sebagai penutup dia katakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkan dari orang-orang yang menghukumnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Daud luar biasa. Fitnahan yang dituduhkan kepadanya begitu banyak, termasuk dari anaknya sendiri, Absalom. Dia pernah mengalami itu. Dan orang-orang yang sepakat dengan Absalom pun mendukung, melakukan hal yang sama terhadap Daud. Bahkan para pengikut Saul yang masih cinta kepada Saul juga telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Daud, menuduhkan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud dalam menghadapi semuanya itu, dia tidak lari kemana-mana, tapi dia lari kepada Tuhan. Dia mengadukan semua persoalannya, kesesakan dalam hidupnya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Bapak, Ibu, Saudara sedang mengalami kesesakan yang sama seperti yang dialami Daud. Apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan pada saat sore hari ini, saya secara pribadi belajar, jikalau kita, saya dan Bapak, Ibu, Saudara belum pernah mengundang Yesus dalam hidup kita, mari ketika kita menghadapi persoalan, kesesakan, fitnahan dari orang lain, mari kita undang Yesus hadir dalam hati kita, supaya Dia yang bertahta dalam hati kita, dan Dialah yang akan menuntun kita pada kebenaran. Sehingga ketika kita menghadapi fitnahan, Dia, Yesus, yang Dia sendiri pernah mengalami berbagai macam fitnahan ketika Dia ada di dunia ini, Dia akan menolong saya dan saudara sekalian. Yang kedua, dalam menghadapi kesesakan apapun termasuk fitnahan yang datang kepada kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Berdoalah buat orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Jangan mengutuki, sekalipun mereka mengutuki kita. Daud katakan, kita harus memberkati, karena Tuhan, walaupun mereka mengutuki tetapi Tuhan memberkati. Jadi mari kita tetap memberkati orang-orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Yang terakhir, hal yang mungkin paling sulit untuk dilakukan, tetapi ini adalah perintah Tuhan kepada setiap kita orang yang percaya, bahwa kita harus rela mengampuni orang yang telah membuat hati kita sesak oleh karena tuduhan-tuduhan, fitnahan yang diberikan kepada kita, sama seperti yang dialami oleh Daud. Datanglah kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang bertindak, bukan kita. Percayalah bahwa jika kita tetap hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menuntun kita untuk terus berjalan dalam kebenaran dan menunjukkan kebenaran kita itu.
ketika kita menghadapi tuduhan-tuduhan. Mari kita terus berpengalaman dengan Tuhan. Mari kita jadikan setiap kesesakan itu sebagai kemenangan. Bersama Tuhan kita bisa menghadapi setiap kesesakan, kesulitan, kepedihan, kepahitan dalam hati kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena hanya Tuhan, khususnya Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membebaskan kita dari segala kesesakan kita dan mengganti semua kesesakan itu menjadi kemenangan. Amin. Mari kita terus berharap kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sekalipun mungkin saat ini kita sedang menghadapi hal-hal yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup kita. Jangan biarkan si pendakwa itu mengintimidasi kita, menjadi kita marah, menjadi kita sakit hati, menyimpan dendam apalagi. Bebaskan diri kita dari semuanya itu. Say no terhadap sakit hati, supaya hidup kita tetap diberkati Tuhan dan kita tetap sehat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari seorang yang bernama Daud. Hanya oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, Daud dapat menghadapi segala tuduhan, segala kebencian yang ditujukan kepadanya. Dan hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, Daud dapat menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitarnya, sekalipun mereka melakukan hal-hal yang jahat terhadap Daud. Mampukan kami juga Tuhan, untuk kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga tidak mau melakukan hal yang jahat terhadap orang lain. Karena sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami mau belajar hanya ingin hidup dalam kebenaran dan taat terhadap kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh terus dipimpin oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan dengan berdoa bersama anggota keluarga. Dan sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati.